Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video ini saya mau share pengalaman saya satu bulan COD mati. Jadi saya baru matiin COD habis Lebaran 2025 kan 31 Maret ya. Terus saya baru masuk kerja tim minggu ke 1 April ya, 7-9 April. Lalu ini per video ini dibuat tanggal 14 April ya, kurang lebih sebulan lah, sebulan 5 harian lah. Saya full COD mati. Sebenarnya dari sebelum lebaran karena ya panjang lagi lah. Yang intinya sekarang saya memang strategi saya COD saya mati di Shopee ya. Di TikTok juga udah mati sebetulnya. Jadi ini 1 bulan COD mati, hasilnya kayak gimana? Satu, turun jauh nggak sih? Nah, ini kasih lihat ya. Saya kasih lihat. Nah, ini data saya nih. Ini penjualan saya kurang sebulan terakhir ya, kurang lebih kalau dirata-ratain seharinya sekitar ya 3 sampai 4 juta lah. 3-4 juta sehari. Omset saya dalam 30 hari terakhir setelah lebaran ini. Dan ini turun jauh dibanding tahun lalu. Kalau year to month-nya itu jauh banget, jauh banget. Tapi apakah gara-gara COD? Oh, belum tentu gara-gara COD. Jadi bisa juga karena banyak macam sebetulnya faktornya. Saya nggak bisa bilang, oh ini turun, bisa dibilang saya turun sampai 4 kali lipat ya. Ini sisa seperempat lah, seperempatnya. Sepertiga deh, sepertiga lah dibanding tahun lalu di Syawal ya, di Syawal. Jadi sekitar 3 sampai 4 juta sehari, ya kurang kurang lebih memang segitu. Apakah gara-gara COD? Oh, enggak juga, enggak juga. Eh, yang jadi faktor turun bukan hanya COD, salah satu faktornya memang saya lagi habis lebaran memang pivot cukup cukup apa ya? Banting setir cukup banting setir dengan 90% sekarang saya full dropship dan produknya juga macem-macem banget. Saya palu gada, ada ini jualin, ada ini jualin, ada ini jualin. Jujur aja saya belum nemu best seller baru yang renyah dalam tanda kutip. Jadinya banyak faktornya. Intinya ya saya turun tapi bukan hanya gara-gara COD. Jadi tapi saya lihat conversionnya jelas nurun nih. Kalau secara conversion ya dari toko ke toko saya lihat saya nggak komparasi secara detail sih, tapi setiap saya buka seller center, setiap saya buka analyticsnya merasa memang ada yang turun ya, kurang lebih turun 70%, enggak, jadi 70%, berarti minus 30%-an lah. Yang bayangan saya biasanya konversi itu di 2,5%, di niche saya ya 2 sampai 2,5% lah. Sekarang di 1 komaan lah, 1 komaan. Berarti ya turun sekitar 30%. Ini saya cukup cukup agak yakin ini gara-gara COD. Karena tingkat konversinya segini, ATCR-nya cenderung merata sih, cenderung rata dibanding tahun lalu. Jadi saya cukup yakin ini gara-gara COD, conversion rate saya berkurang 30%-an. Oke, ini saya share pengalaman ya, share pengalaman saya. Terus ini yang pertama, saya turun jauh tapi bukan gara-gara COD, cuman hipotesa saya turun conversion rate sekitar 30%-an. Bukan 30% poin ya, 30%. Gimana ya? Saya turun sekitar 0,5% poin. Nah, gitulah biar gak ambigu ya. Terus yang kedua, ternyata tetap ada RTS. Jadi salah satu kenapa saya matiin COD adalah RTS. Kesel karena RTS ini toksik ya, toksik. Dia tuh kecil tapi nyebelin gitu, nyebelin banget gitu. Tapi kecil sebetulnya. Secara fakta saya pernah hitung memang transaksi RTS ini nggak banyak sih, nggak banyak, tapi nyebelin gitu, nyebelin banget. Jadi khususnya kalau misalkan kita lagi main tipis, terus ada retur, untung kita sebulan ke belakang tuh bisa habis ludes gara-gara RTS, gara-gara RTS-nya pun barangnya hilang. Ah, itu bisa banding sih sebetulnya. Ya, intinya secara data, secara makro teman-teman juga bisa cek yang RTS itu nggak banyak-banyak amat. Saya rasa nggak nyampe 10%. Tapi bagi saya meskipun kecil tapi toksik. Jadinya saya stop COD gara salah satu faktornya si RTS ini. Dan ternyata tetap ada. Ternyata tetap ada RTS-nya nih teman-teman. Nih contohnya, nih proses di sini, nih belum diterima pembeli. Ini juga saya heran kenapa bisa RTS ya, padahal kan prepaid nih, prepaid. Ini belum diterima pembeli ya nih, belum diterima pembeli. Ini contohnya yang ini ya. Dia padahal pengirimannya kita lihat ada alamatnya nggak ya? Nih alamatnya ke Semarang, kota besar ya, kota besar. Dan ini saya rasa alamatnya cukup jelas, ada nomor rumahnya dan ini nomor PT juga, mereka ST Utama PT, Jalan Majapahit, nama jalan juga Majapahit, mungkin jalan besar. Pedurungan juga sering dengar saya, Kecamatan Pedurungan. Ada nomornya, RW-nya jelas.
return to sender. Return to seller. Ya, return to sender. Artinya apa? Artinya kayaknya ada sesuatu yang aneh nih. Eh, saya rasa pembeli nggak mungkin menolak. Karena dia sudah bayar loh. Dia sudah bayar, dia sudah memutuskan untuk bayar. Satu lagi yang ini. Ini kemana? Kabupaten Sumedang. Oh, nggak lengkap nih. Nggak lengkap. Kita lihat yang lain. Ini kota Jakarta Selatan. Kota Jakarta Selatan. Ini Kabupaten Cirebon. Oke, mungkin agak pelosok. Tapi cuman yang kita kambing hitamkan RTS adalah pelosok ya. Biasanya kita bilang pelosok atau luar luar pulau. Ya mohon maaf ya yang tinggal di luar Jawa. Jadi yang pelosok dianggap sebagai faktor utama RTS, return to seller, return to sender. Tapi ini saya buktikan, saya COD-nya mati ke tengah kota pula, alias prepaid, dan ke tengah kota tadi yang Semarang tadi ya ternyata RTS juga. Heran saya, heran. Saya belum cek chatnya ya. Jangan-jangan kalau di chat curiga saya kurirnya nggak nganter. Atau ya walau alam lah. Yang jelas RTS tetap ada tapi memang jauh banget berkurang. Jauh banget berkurang ketika COD. Jadinya sekarang returan datang nggak terlalu tidak terlalu memusingkan. Lalu ada retur yang nyesek. Jadi mau COD sama non COD kalau jualan di Shopee tuh retur tuh nyesek ya. Salah satu contohnya ini nih teman-teman. Jadi kan Shopee itu memang memanjakan sekali si buyer ya. Sangat memanjakan sekali buyer, sedangkan kita seller dimanjakan juga sih, tapi tidak sedimanjakannya seller buyer ya. Mana tadi ya? Eh, mana nih. Nah, nih. Ini dia retur. Jadi ini nggak ada kaitannya sama COD mati ya, cuman curhat aja. Dia pesan 10 pieces nih, 10 pieces 1.100.000. Ini produknya sebetulnya nggak ready, alias kami produksi dadakan. Produksi dadakan. Produknya nggak ready, ternyata nyampe sana, si bapaknya bilang ternyata nggak cukup di tasnya. Jadi gini, saya udah baca chatnya kalau yang ini adalah karena mau dibawa ke haji. Ternyata nggak cukup di tasnya. Returlah dia, returlah dia. Udah aja. Tapi saya dapat berita katanya order lagi orangnya. Alhamdulillah itu order lagi. Kalau sampai nggak order lagi, aduh, sedih banget. Saya memaksakan ini untuk produksi seperti ini, 10 pieces jarang-jarang terjadian order 10 pieces dan returnya gara-gara ya mohon maaf buyernya kurang teliti. Karena ini kan tebalnya 7 cm. Jadi sejadah ini ada tiga ketebalan, 3, 5 sama 7. Yang 7 itu memang tebal banget, udah kayak kasur. Memang susah dimasukin ke tas tuh susah banget, harus pakai vakum. Jadinya ya sedih lah ketika dapat retur kayak gini, sedih. Jadi retur nyesek. Ini nggak ada kaitannya sama COD, cuma ya saya curhat aja lah. Curhat aja. Oke, ada dua. Jadi yang utamanya ketika COD saya matikan, yes turun jauh, tapi COD bukan satu-satunya faktor. Yang jelas conversion rate-nya turun sekitar 0,5 persen point. Lalu yang kedua tetap ada RDS-nya meskipun COD-nya mati. Lalu positifnya apa? Positifnya satu, saya bisa pakai fitur langsung proses. Ini asik sih, fitur langsung proses. Jadi kalau pakai Big Seller ya teman-teman ya, Big Seller. Jadi kalau kita dapat orderan, itu bisa langsung klik proses sehingga si customer yang labil, misalkan beli, nggak jadi, itu nggak bisa. Atau kalau nggak salah 15 menit ya, 15 menit. Jadi Big Seller kalau ada order masuk, dia langsung 15 kemudian langsung diproses. Jadi ketika orang yang order terus sejam kemudian nemu yang lebih murah, dia nggak bisa cancel order karena sudah kita proses alias harus melalui approval kita. Kalau masih ada COD, jujur saya nggak berani aktifkan fitur itu yang auto proses itu nggak berani karena COD ya kalau dia nggak jadi ya dia tinggal nggak jadi aja, tinggal nggak usah dibayar selesai. Tapi kalau ini saya full prepaid semuanya, jadinya saya pakai fitur itu dan asik aja, seru jadinya kayak nangkep lalat. Ada udah langsung hup tangkap proses lah, ini positif ya seneng aja sih positif buat saya. Yang kedua lebih tenang nggak terlalu risau soal returan, jauh banget lah berkurang returannya. Ini juga returan berkurang apakah karena orderannya berkurang atau gimana, saya belum cek secara rasio ya, tapi secara feeling rasionya pun juga jauh berkurang lah. Ya, jelas lah namanya COD-nya mati alias RTS-nya memang dipres banget. Yang tadinya mungkin dugaan saya tuh RTS seller Shopee itu seller Shopee ya, kalau TikTok bisa 10 bisa 5% sepertinya, Shopee 3-4% lah mungkin. Mungkin RTS ini sekarang kurang dari 1%. Tapi lebih tenang karena return nggak terlalu banyak. Lebih tenang, lebih adem ayem, ngelola tokonya ya lebih santai aja. Positifnya buat saya ya. Mental health saya lebih terjaga. Jadi terjawab masalah saya tadi yang bahwa RTS itu toxic. Sekarang saya lebih merasa tenang. Lalu cash flow saya merasa lebih lancar juga ya, walaupun
mungkin omsetnya lebih sedikit, tapi cash flow saya masih lebih lancar. Khususnya ketika karena saya kan banyaknya dropship sekarang ya, ketika keluar penagihan dari supplier. Waktu zaman COD, oke mungkin penjual agak lebih banyak daripada sekarang. Tapi ketika keluar penagihan, kok uangnya kemana ya? Uangnya kemana ya? Uangnya ke saya pernah ngelacak. Oke, kesimpulannya adalah ada yang belum cair karena COD tadi atau dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada penagihan, oh ada nih duitnya, tinggal langsung bayar aja. Atau oh ini tinggal dikit lagi, tinggal nunggu beberapa yang cair, langsung bayar aja. Alias cash flow-nya lebih lancar. Yang dimana kesimpulannya poin 2 nomor 3 balik lagi ke mental health saya sebagai penjual online sih. Lebih lebih terjaga aja ketika COD mati. Tapi apakah akan terus saya matikan? Belum tahu. Saya masih nyaman sekarang, masih nyaman, masih asik aja. Saya nggak tahu apakah akan dimatikan atau tidak. Apakah saya merekomendasikan teman-teman untuk matikan? Ya teman-teman silahkan ambil kesimpulan sendiri. Itu pengalaman saya 1 bulan di bulan Syawal ini. eh di bulan Syawal udah lewat ya Syawal. Di setelah Lebaran ini saya matikan COD, saya dapat sekitar segituan dan impactnya yang sudah saya sampaikan selama 11 menit ke belakang. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Itu pengalaman saya. Gimana teman-teman? Ada yang berpikiran sama untuk matiin COD juga? Atau ada pendapat apa? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.